Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rekan Gunanto untuk MKMKI, MK Manajemen Keamanan Informasi. Yang ini adalah bagian keempat, untuk kita akan membahas materinya, tema password 2 ya. Perhatikan di layar, di desktop, password 6 titik, logical security control password. Logical security dalam konteks pengontrol dapat mendefinisikan sebagai pengontrolan dengan pertolongan software atau aplikasi tertentu terhadap pengaksesan pemakai sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk menggunakan data informasi termasuk program disimpan dalam komputer. 6.1 Tujuan. Logical security memiliki 2 tujuan: melindungi data informasi yang tersimpan di sentra komputer (komputer center) dari perusahaan, atau penghancuran yang dilakukan secara baik sengaja maupun tidak sengaja, menghindari dari deteksi perubahan terhadap informasi yang dilakukan oleh yang tidak berwenang, serta menjaga agar informasi disebarluaskan kepada tidak yang berwenang. Dengan tujuan utama ini diharapkan logical security dapat mengurangi risiko kerugian bisnis yang diakibatkan oleh tidak memadainya perlindungan informasi perusahaan. 6.2 Aplikasi logical security. Tujuan user ID adalah untuk mengidentifikasi pemakaian yang memiliki otorisasi untuk mengakses sistem komputer. 4.2 sub 2 Password memiliki kaitan dengan user ID untuk membuktikan bahwa pemilik memiliki wewenang untuk memakai dan masuk ke dalam sistem. Tujuan logical security. Logical security merupakan jenis kontrol dalam sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan aturan pengaksesan penggunaan sesuai dengan wewenang diberikan atau ditentukan dalam penggunaan data atau informasi serta program-program sistem informasi. Maka dari itu, logical security banyak berhubungan dengan user ID untuk setiap penggunaan sistem informasi. Logical security bertujuan untuk 1. Melindungi data informasi yang tersimpan dalam perangkat sistem informasi dalam perusahaan atau penghancuran dilakukan tidak sengaja maupun tidak disengaja. 2. Menghindari dan mendeteksi perubahan terhadap data atau informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, serta menjaga informasi tidak disebarkan kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Aplikasi logical security. Terhadap beberapa pengaplikasian logical security terhadap sistem informasi yang pada umumnya aplikasi tersebut juga diimplementasikan ke dalam sistem aplikasi lainnya. Pengaplikasian tersebut diantaranya user atau password, access, level, close menu, dan lain-lain. 2.1 User ID. Tujuan user ID adalah untuk mengidentifikasi pengguna yang memiliki otoritas mengakses sistem informasi sebelum sistem dapat data. Semua user ID yang akan disimpan berbasis data sistem informasi, dan user ID
merupakan perisai pertama terhadap pengaksesan sistem. Setiap user ID harus diidentifikasikan oleh satu data yang bersifat unik, dalam kurung biasanya berupa kunci utama dalam sebuah basis data. Beberapa data biasanya masuk ke dalam ID, diantaranya satu username. Username merupakan data mengidentifikasi setiap pengguna. Username lebih baik bersifat untuk mengidentifikasi setiap pengguna. Username juga dapat dibuat menggunakan kodifikasi. Sebagai contoh, ya ini kalau dibacakan, kalau dipersingkat ini BDG, itu BDG CS AP 001 itu sebenarnya BDG itu Bandung, CS itu Consumer Service kalau kita perhatikan, AP itu Agus Putra, dan 001 itu nomor urut apabila pengguna yang bekerja di bagian yang sama, nama yang sama. 2. Password. Password merupakan bagian dari data user ID, tetapi dalam materi ini kita akan membahas terpisah untuk bab sebelumnya. Berikutnya, password merupakan kunci untuk melakukan ke dalam sistem pengaksesan. 3. Inisial menu. Inisial menu merupakan informasi menu apa saja yang ditampilkan pada sebuah sistem berkaitan dengan hak akses setiap pengguna. Sebagai contoh, sistem akademik, menu untuk bagian akademik dengan menu guru harus berbeda. Daftar menu dapat ditampilkan untuk setiap jenis hak akses, dapat disimpan dalam basis data, juga diseleksi langsung menggunakan kode program. Output dan query menentukan arah output dari setiap pemrosesan yang harus dikirimkan oleh sistem. 5. Special authorities. Apabila terdapat seseorang pengguna yang diberikan wewenang tambahan untuk mengakses atau proses, dapat diidentifikasikan sebagai special authorities. 6. Password dan check date. Tanggal setiap perubahan password harus terekam dan disimpan. 7. Access level menentukan hak pengaksesan untuk setiap level pengguna untuk berkaitan dengan data dan program dalam kurung modul. Pembahasan lebih lengkap dan sub-bab berikutnya. 2.2 Password. Password berkaitan dengan user ID untuk membuktikan bahwa pengguna memiliki wewenang untuk memakai dan memasukkan dalam sistem. Oleh karena itu, setiap pengguna sebelum masuk ke dalam sistem informasi harus mengetik dan memasukkan username password. Untuk menghindari percobaan pengaksesan oleh yang tidak memiliki wewenang, harus dikontrol dengan kombinasi kontrol preventif dan pendeteksian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: 1. Ditentukan batasan-batasan dalam memasukkan password, misalnya sebanyak 3 kali. Dan apabila melebihi batas tersebut, secara otomatis username berkaitan dinonaktifkan. Dapat juga dinonaktifkan terminal dipakai apabila mengganggu proses sistem informasi lainnya. Untuk fasilitas pengaktifan dapat diterapkan pada sistem administrator atau administrasi, ya. Kontrol ini juga dapat memberikan informasi terhadap pemilik sistem bahwa adanya aktivitas percobaan pengaksesan sistem secara ilegal. 2. Percobaan menginvestigasi beberapa penyebab. Sistem informasi yang baik akan merekam semua kegiatan pengguna yang diwakili oleh user
setiap pengguna. Contoh dari sistem akan merekam user dalam kurung beserta tanggal kejadian dan pada lain-lainnya ya. Dan 2.3 access level. Setelah penggunaan berhasil dapat dalam sistem menggunakan user ID passwordnya, maka sistem akan menyediakan data informasi yang sesuai dengan level akses tersebut. Selain itu, modul-modul digunakan juga sesuai dengan level akses. Oleh karena itu, rincian tingkat pengaksesan harus diimplementasikan dalam sistem. Berikut ini beberapa akses umum yang diterapkan diantaranya. Nomor 1, no access. Tingkatan pengaksesan ini berarti pengguna tidak diizinkan memakai program serta datanya sebagai default. Semua file dan program memiliki tingkat pengaksesan ini. Nomor 2, execute. Tingkat pengaksesan ini berlaku untuk program yang diizinkan untuk dilakukan oleh pengguna. Nomor 3, read only. Pengguna hanya diperbolehkan untuk menjalankan program diakses dengan membaca atau mencetak beberapa file yang berkaitan dengan program tersebut. Akan tetapi diberikan akses dimodifikasi atau menghapus data yang pada file tersebut. Modify atau update. Penggunaan diberikan akses memodifikasi data pada file. Delete, delete. Pengguna diberikan akses untuk menghapus data yang ada di file. 6, add dan write. Kamu memungkinkan pengguna untuk menambahkan record ke dalam file. 7, owner merupakan pengguna memberikan hak akses terhadap file-file atau dan menjalankan program-program tertentu sebagai pengguna lain. Oke. Yang terakhir adalah 2.4 close menu. Close menu merupakan informasi yang apa saja yang ditampilkan pada sebuah sistem informasi berkaitan dengan hak akses setiap pengguna. Setiap pengguna akan diberikan menu program sesuai hak akses yang ditentukan. Sebagai contoh, pada sistem informasi akademik, menu bagian akademik dengan menu untuk guru harus berbeda. Dalam menu yang dapat ditampilkan, setiap jenis hak akses dapat disimpan dalam berbasis data, juga dapat diseleksi langsung menggunakan kode program. Oke, terima kasih. Sekian gitu. Say goodbye. Bye bye.